Bayangkan, abad ke-17, Laut Nusantara dipenuhi kapal-kapal raksasa dari Eropa. Meriam diarahkan, monopoli dipaksakan, satu persatu kerajaan memilih tunduk. Tapi di timur berdiri seorang raja yang menolak menyerah. Ia tidak punya armada sebesar Eropa, tidak punya senjata secanggih Belanda, tapi ia punya sesuatu yang lebih berbahaya bagi penjajah. Harga diri dan keberanian. Inilah kisah Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Sebelum perang itu pecah, Makassar adalah kota yang hidup. Kapal dari Arab, Gujarat, Tiongkok, hingga Eropa bersandar di pelabuhannya. Rempah-rempah dari Maluku, emas dari Nusantara bertemu dalam satu simpul perdagangan bebas. Inilah kerajaan Goa, kerajaan maritim yang tidak mengenal monopoli. Di tengah denyut pelabuhan itulah seorang pangeran tumbuh menyaksikan dunia. Namanya Sultan Hasanuddin. Lahir tahun ke-1631. Sejak kecil ia belajar satu hal penting. Laut bukan untuk dikuasai, laut adalah ruang kebebasan. Abad ke-17, Gorontalo adalah kekuatan maritim terbesar di Indonesia Timur. Makassar menjadi pelabuhan transit utama perdagangan rempah. Kerajaan Goa menganut sistem perdagangan terbuka, menolak monopoli VOC. Scene ini bukan hanya tentang pelabuhan, ini tentang gagasan bahwa sejak awal Nusantara pernah memiliki sistem ekonomi terbuka. Bahwa sebelum kolonialisme datang, kita sudah memahami globalisasi versi kita sendiri. Sultan Hasanuddin tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari peradaban yang percaya pada kebebasan. Dan justru karena itulah, ketika monopoli datang, ia tidak bisa diam. Namun, kebebasan selalu punya musuh. Dari barat, layar-layar putih mulai memenuhi cakrawala. Bukan sekadar pedagang, tapi kekuatan yang membawa ambisi. Mereka datang atas nama dagang, tapi membawa aturan sepihak. Namanya panjang dan terdengar resmi. Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. Perusahaan dagang Belanda yang ingin satu hal, monopoli. Tidak ada lagi pelabuhan bebas, tidak ada lagi perdagangan terbuka. Semua harus lewat mereka, semua harus tunduk pada harga mereka. Bagi Goa, ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini ancaman terhadap kedaulatan. VOC berdiri tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda dengan hak istimewa seperti negara boleh punya tentara dan membuat perjanjian. VOC ingin menguasai jalur perdagangan rempah di Maluku dan Indonesia Timur. Makassar menjadi penghalang utama karena tetap membuka pelabuhan bagi siapapun. Utusan VOC datang membawa kontrak. Mereka ingin Goa menghentikan perdagangan dengan musuh-musuh Belanda. Tapi Sultan Hasanuddin melihat lebih jauh. Jika hari ini ia menyerahkan pelabuhan, maka besok ia menyerahkan harga diri bangsanya. Ia memilih menolak. Dan sejak saat itu, Makassar bukan lagi sekadar kota dagang. Ia menjadi target. Scene ini bukan hanya tentang VOC datang. Ini tentang pergeseran zaman, ketika perdagangan berubah menjadi penjajahan ekonomi. Ketika bisnis berubah menjadi dominasi, monopoli bukan hanya soal harga. Ia adalah cara halus menguasai tanpa terlihat menjajah. Dan Sultan Hasanuddin memahami itu. Ia tahu, jika ekonomi dikendalikan, maka politik akan menyusul.
Tahun ke-1666, langit Makassar tak lagi biru. Ia dipenuhi asap mesiu. Armada Belanda bergerak bersama sekutunya. Meriam diarahkan ke jantung pertahanan goa. Target utama mereka, Benteng Somba Opu, benteng megah yang berdiri gagah di tepi laut, simbol kedaulatan Goa. Di balik serangan itu, berdiri seorang komandan licik dan cerdas, Cornelis Pilman. Ia tahu, untuk menaklukkan Goa, tidak cukup dengan meriam. Harus ada strategi, harus ada perpecahan. VOC tidak hanya menyerang dari laut, mereka memainkan politik. Mereka merangkul musuh lama Goa, mengadu domba kerajaan-kerajaan Nusantara. Perang ini bukan hanya tentang senjata, tapi tentang siapa yang bisa memecah persatuan. Sultan Hasanuddin memimpin langsung perlawanan. Ia turun ke medan tempur. Bagi Belanda, ia terlalu berani, terlalu keras kepala. Maka, mereka memberinya julukan ayam jantan dari timur. Karena ia terus menyerang, meski terluka, meski terdesak. Perang Makassar berlangsung 1666 sampai 1669. VOC bersekutu dengan Arung Palaka dari Bone untuk melemahkan Goa. Benteng Somba Opu menjadi pusat pertahanan utama Goa. Julukan De Haanjes van het Oosten diberikan Belanda karena keberanian Sultan Hasanuddin. Perang Makassar mengajarkan satu hal pahit. Penjajahan jarang datang hanya dengan senjata. Ia datang dengan politik adu domba. Kekuatan luar bisa masuk, karena dalam negeri retak. Sultan Hasanuddin berjuang di dua medan sekaligus, melawan meriam dan melawan perpecahan. Dan seringkali yang kedua lebih mematikan daripada yang pertama. Tahun ke-1667. Tembok-tembok mulai runtuh. Mesiu menipis, sekutu berkurang. Benteng demi benteng jatuh. Dan akhirnya Goa terkepung. Di ruang perundingan yang sunyi, bukan suara meriam yang terdengar, tapi suara hati yang dipaksa memilih. Di hadapan utusan VOC, Sultan Hasanuddin duduk tegak. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap menyala. Dokumen itu bernama Perjanjian Bongaya, ditandatangani 18 November 1667. Isinya menyakitkan. Goa harus mengakui monopoli VOC, harus menghancurkan benteng-bentengnya sendiri, harus menyerahkan wilayah dan kebebasan dagangnya. Secara politik, VOC menang, tapi sejarah mencatat sesuatu yang berbeda. Ketika pena menyentuh kertas, bukan hanya tinta yang jatuh, itu adalah luka sebuah peradaban. Namun, Sultan Hasanuddin tahu, jika ia terus bertempur, rakyatnya yang akan habis. Kadang seorang pemimpin tidak memilih antara menang dan kalah. Ia memilih antara kehancuran total atau bertahan untuk hari esok. Kita sering mengukur pahlawan dari kemenangan. Padahal, tidak semua perjuangan berakhir dengan sorak-sorai. Ada pemimpin yang kalah di medan perang, tapi menang dalam menjaga martabat. Perjanjian Bongaya memang membatasi Goa, namun keberanian Sultan Hasanuddin membuat VOC mengakui satu hal. Ia bukan raja kecil yang mudah ditundukkan.
Ia adalah simbol perlawanan, dan kadang simbol lebih kuat daripada senjata. Setelah perjanjian Bongaya, Makassar tak lagi sama. Benteng-benteng sunyi. Pelabuhan tak seramai dulu, tapi ada satu hal yang tak bisa diruntuhkan VOC, harga diri. Tahun 1670, Sultan Hasanuddin wafat dalam usia yang masih relatif muda. Tubuhnya mungkin melemah, tapi namanya justru menguat dalam ingatan sejarah. Belanda mungkin memenangkan perjanjian, tapi mereka tidak pernah benar-benar menaklukkan semangatnya. Ia telah menunjukkan bahwa Nusantara pernah berdiri sejajar, pernah berkata tidak, dan berani membayar harganya. Julukan itu tetap melekat. Ayam jantan dari timur, bukan karena ia selalu menang, tapi karena ia tidak pernah berhenti melawan. Sultan Hasanuddin mengajarkan kita satu hal penting. Penjajahan tidak selalu dimulai dengan senjata. Ia sering dimulai dari monopoli dan ketergantungan. Dan perlawanan tidak selalu diukur dari kemenangan militer, tetapi dari keberanian menjaga prinsip. Ia kalah secara politik, namun ia menang dalam martabat. Sejarah mungkin ditulis oleh pemenang, tapi kehormatan ditentukan oleh siapa yang berani berdiri. Ayam jantan dari timur mungkin telah lama terdiam, tapi suaranya masih bergema. Setiap kali kita berani menolak ketidakadilan,